Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabi sori banyak sekali ambil wahul udatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tanpa kita sudah lupakan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tenjo Negara 3, yang terhormat rekan-rekan guru yang ada di SDN Tenjo Negara 3. Saya izin Ibu Bapak mohon maaf gitu ya karena kita di kegiatan ini ada sedikit pembahasan terkait tindak lanjut. Intinya kemarin alhamdulillah gitu ya saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan PKG PJOK. Alhamdulillah gitu ya selama saya mengikuti PKG PJOK saya banyak sekali gitu ya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat terutama untuk peserta didik. Nah, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul membahas tentang KBS. Apa itu KBS? Mungkinnya Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu gitu tentang KBS. KBS itu adalah komunitas belajar di sekolah. Nah, izin saya berdiri ya, Bu. Nah, di sini gitu ya, saya kemarin selama kegiatan PKG PJOK telah mendapatkan beberapa materi terkait peserta didik yang mana kita itu dituntut untuk berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, berkaitan dengan itu, saya dan rekan-rekan peserta PKG PJOK dituntut untuk merancang kegiatan KBS di sekolahnya masing-masing. Nah, salah satunya saya yang ingin sampaikan gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di SDN Tenjo Negara 3. Salah satunya materinya tentang Geparnal, gerakan pada permainan tradisional. Nah, di sini apa latar belakangnya saya ingin merancang kegiatan ini? Sini dalam mengembangkan kreativitas peserta didik yang bermakna di SDN Tenjo Negara 03 perlu melaksanakan kegiatan Sport Education Model atau SEM. Nah, SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan belajar lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Nah, jadi kita nanti buat kegiatan yang mana kegiatan itu berpusat pada peserta didik. Nah, dengan tema tradisi lestari yang dikaitkan dengan pembelajaran PJOK. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kegiatan ini, saya rasa anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sudah jarang memainkan permainan tradisional. Maka muncul ide membuat kegiatan ini untuk mengaplikasikan gerak dalam situasi nyata dan untuk melestarikan budaya. Program ini nanti berkolaborasi dengan wali kelas, terutama Bapak sama Ibu gitu ya, yang ada di sekolah. Dalam program ini aktor utama adalah peserta didik, sedangkan guru nanti akan menjadi fasilitator bagi peserta didik. Nah, jadi nanti dalam kegiatan ini kita sebagai wali kelas hanya menjadi fasilitator bagi peserta didik, sedangkan nanti yang berperan dalam kegiatannya yaitu peserta didik. Nah, nanti di slide selanjutnya dan detailnya. Di sini tujuan program dari kegiatan ini yang mana memberikan pembelajaran
yang berpusat kepada peserta didik dalam melestarikan kebudayaan. Salah satunya, satu, memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk berkreativitas dalam merancang alat permainan tradisional. Nah, ini suara, nanti kita ambil suara terbanyak apa yang mau dilaksanakan dalam kegiatan HBS. Kedua, memfasilitasi peserta didik untuk merasakan aktivitas gerak dalam permainan tradisional yang mereka gemari. Ketiga, memberikan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional. Nah, di sini yang poin ketiga, memberikan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional. Nah, maksudnya di sini dalam forum kepemilikan supaya anak-anak atau peserta didik nanti punya rasa tanggung jawab akan budayanya masing-masing, akan kepemilikan permainan tradisionalnya. Yang kita ketahui bahwa dalam era digitalisasi ini gitu ya, anak-anak cenderung banyak memainkan gadget gitu. Nah, muncul keresahan untuk membuat kegiatan ini. Mengapa saya mengangkat permainan tradisional? Jadi supaya anak-anak itu bisa terbiasa memainkan apa yang dulu kita pernah rasakan, gitu ya, selama dulu masih anak-anak gitu. Nah, nanti poin kedua juga, poin ke satu, kita ambil suara terbanyak, bukan suara terbanyak dari guru untuk menentukan apa permainan yang akan ini, tapi suara terbanyak dari peserta didik. Nanti kita sebagai fasilitator cuma menyampaikan, nih ini permainan tradisional. Nah, nanti mereka yang memilih permainan apa yang mau mereka laksanakan dalam sen. Kedua, selanjutnya capaian dan hasil yang diharapkan. Nah, capaiannya yang ingin dilakukan pada program ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional serta merasakan pengalaman gerak dan kepemilikan permainan tradisional yang pribadi. Langkah-langkah untuk mencapai yang diharapkan pada program ini disusun langkah pelaksanaan sebagai berikut. Satu, berkolaborasi dengan wali kelas dalam menentukan apa saja pembelajaran yang mendukung program ini. Kedua, membuat materi tentang kebudayaan di Indonesia beserta contoh permainan tradisional. Yang ketiga, membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk berdiskusi dalam menentukan permainan tradisional yang akan kita lakukan. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, kita sebagai guru cuma memfasilitasi dan memberikan contoh-contoh apa saja permainan tradisional yang ada, khususnya yang ada di wilayah kita. Struktur program dan mitra ABS. Program Geparnal ini dibuat dengan sasaran peserta didik di fase C kelas 5 dan kelas 6. Pada kegiatan co-curricular, program Geparnal ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan pada pertengahan semester. Yang kedua, ya, ini selama 3 bulan dengan pertemuan seminggu sekali di waktu pembelajaran. Nah, di sini kenapa gitu ya, saya menempatkan di pertengahan semester dan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini tidak intens setiap hari harus di ini, cuma kita mengambil dalam 1 minggu itu 1 kali minimal pertemuan untuk kita menerangkan kepada peserta didik gitu. Apa saja nih permainan tradisional yang khususnya di fase C ini, kelas 5 dan kelas 6. Kita menerangkan dan kita memberikan contoh. Sudah banyak juga gitu ya di media sosial, terutama di YouTube, kegiatan-kegiatan tradisional yang nanti akan bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Program ini berkolaborasi dengan wali kelas dalam pembelajaran IPAS dan kesenian. Untuk pembelajaran IPAS dilakukan oleh wali kelas dengan cara berdiskusi bersama peserta didik mengenai macam-macam kebudayaan tradisional di Indonesia. Untuk pembelajaran kesenian dilakukan oleh wali kelas dan guru pemrokat dengan cara berdiskusi bersama-sama dengan peserta didik. Untuk alat yang akan digunakan dalam permainan tradisional. Selanjutnya, untuk pembelajaran pemrokat dilakukan oleh guru pemrokat dengan cara berdiskusi bersama peserta didik dalam memilih permainan tradisional yang mereka mulai. Nah, nanti juga
menguatkan peserta didik, dan juga nanti akan memberikan pertanyaan tematik apa saja gitu ya yang telah mereka pelajari di dalam perkelasan tentang permainan tradisional. Nanti saya akan kasihkan di lapangan permainan tradisionalnya supaya mereka merasakan gerak nyata dalam kegiatan-kegiatan. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah atau aset manusia. Di sini aset manusia maksudnya di sini ada kepala sekolah, nantinya guru, peserta didik dan orang tua murid. Nah, nanti juga kita akan melibatkan orang tua murid dalam melakukan kegiatan KBS. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka melaksanakan kegiatan KBS ini, orang tua juga tidak khawatir apabila pulang agak siang gitu ya. Nah, terus mudah-mudahan juga orang tua murid bisa mendukung kegiatan KBS ini. Kedua, aset fisik. Ini aset fisik yaitu dari ruangan kelas, anak-anak ekonomi, alhamdulillah gitu ya, meskipun negara tidak sudah cukup mumpuni gitu ya dalam elektronik, ada sound system, nanti ada infokus dan lain-lain. Ketiga, ada aset sosial. Aset sosial di sini ada masyarakat sekitar. Nanti juga kalau kegiatan KBS ini sudah berjalan dan kegiatan SEM bisa dilaksanakan, nanti kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang peserta ini lakukan, terutama dalam kegiatan permainan tradisional. Keempat, aset lingkungan. Di sini aset lingkungan ada lapangan dan lapangan kompleks sekitar sekolah. Alhamdulillah di sini di SD Negara 3 berdekatan dengan desa setempat, gitu ya, desa Karjaya. Nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan desa setempat untuk meminta izin penggunaan lapang voli. Alhamdulillah gitu ya, lapang voli sudah saya gunakan gitu ya selama pembelajaran PJOK. Yang kelima, aset budaya. Budaya permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi nanti kita mengangkatnya budaya yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam, aset finansial. Nah, aset finansial ini nanti bisa dari BOS, bisa juga dari iuran gitu ya antara peserta didik, bisa juga nanti kita mencari sponsor untuk kegiatan SEM. Yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi dilakukan pada akhir program dengan cara refleksi bersama dengan kepala sekolah dan tim KBS. Nanti kita buat tim ya, tim yang terdiri dari guru-guru. Kedua, melakukan wawancara umpan balik dengan orang tua murid. Nah, nanti setelah kegiatan KBS kita wawancara orang tua muridnya apakah kegiatan SEM ini baik atau negatif gitu ya bagi peserta didik. Ketiga, melakukan survei tingkat kepuasan pelaksanaan program kepada peserta didik. Nah, nanti kita bikin kalau yang biasa mah LKPD gitu ya. Nah, nanti kita bikin LKPD-nya supaya kita bisa tahu gitu ya apakah KBS atau SEM ini bisa berdampak bagi kehidupan sehari-hari mereka. Keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hasil program. Selanjutnya di sini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama, tantangan kurangnya waktu pembelajaran. Nah, tantangannya itu kurangnya waktu pembelajaran. Nanti otomatis apabila ibu bapak menyampaikan dalam 1 minggu sekali, ada waktu yang termakan gitu ya oleh kegiatan ini. Kedua, antusias peserta didik yang kurang. Yang ketiga, lapangan yang harus berbagi dengan kepentingan lain. Yang keempat, bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, yang kedua ada antusias peserta didik. Nah, ini tidak menutup kemungkinan gitu ya
ada siswa yang memang kurang minat dengan kegiatan tradisional gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengolah peserta didiknya supaya mereka merasa antusias dalam kegiatan seni. Yang ketiga lapangan yang harus berbagi. Nah, terutama di sini kan di SD Tanjung Negara 3 ada 2 sekolah, ada SD 1 juga. Tapi kemungkinan di sana ada, terutama lapangnya itu milik desa, tidak menutup kemungkinan juga lapangnya digunakan untuk kepentingan desa gitu. Tepat bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih Ibu Bapak sudah dalam kegiatan ini sudah selesai gitu ya perancangan untuk kegiatan belajar sekolah. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait perancangan KBS yang dimuat dalam SEM. Silakan. Bila mana ada. Berarti ini tradisi Sunda ya, dengan tradisi Sunda. Ya, harapannya pengennya yang diangkat itu ya karena di sekitar gitu ya, dari lingkungan. Tradisi Sunda, yang sesuai dengan karakter anak yang sudah kelas 5. Berarti geraknya sudah meningkat ya, gerak untuk yang gerakan yang meningkat. Ya betul. Nanti juga jadi ibu bapak gitu ya, terutama wali kelas yang kelas 5 dan kelas 6 memberikan edukasi atau memberikan materi tentang permainan tradisional. Jadi nanti bukan kita yang menentukan, tapi peserta didik yang menentukan apa yang mau mereka laksanakan. Contoh ada egrang, gitu ya, permainan tradisional, ada galang asih. Nah, nanti kita lihatkan saja kepada mereka. Nah, mereka minatnya apa? Ada lagunya, tapi zaman dulu gitu, tapi lupa lagi. Dur mantri malah dur. Nah, itu nanti diedukasikan di pembelajaran sehari-hari mereka gitu. Nanti sampaikan kepada mereka, oh ini di rumah ibu dan bapak mah sering melakukan kegiatan permainan tradisional ini. Nah itu juga bisa sebagai pengetahuan dari mereka. Harus macam ada lari kayak gini mas. Ambil begini banyak terus kali. Nah itu. Lari, maksudnya itu ada gerak. Tapi berarti ini yang diterapkan yang ada gerak. Ya. Kalau semacam main maksudnya kalau masih sampai kalau kita mau gerak dulu masak kira gerak. Ya. Ya. Olahraga jempol. Gerak jempol ini gerak Ya. Bisa juga untuk melatih motorik anaknya juga. Ini salah satu atau bisa digabung. Biasanya permainan anak dari mulai sampai langgar terusnya nantinya ke apa? Redwood. Biasanya ada satu karena cepok masuk. Jadi kolaborasi atau misalkan di sini di tengah-tengahnya si anak itu satu misalnya. Betul Bu. Nanti tergantung kesiapan anaknya atau kesiapan peserta didiknya. Apakah mereka mau mengkolaborasi permainan tradisional ini dengan kegiatan-kegiatan lain? Bisa juga nanti juga tidak terpaku kepada permainan tradisional. Bisa juga nanti dikolaborasikan dengan permainan modern, gitu ya. Tergantung nanti minat dan peserta didiknya, minat peserta didiknya yang mau dilakukan dalam kegiatan SEM. Dan pertanyaan ini Pak, tadi kan sesuai dengan kesenian. Ya. Nah, apalagi kolaborasi dengan kesenian, kan ini kalau gerak kan istilahnya kayak proyek olahraganya aja. Ya. Kalau dengan kesenian, berarti ada kolaborasi dengan Ya, itu. nanti. Ada permainan dengan nyanyi gitu. Ya nanti juga bisa ditampilkan juga bisa nyanyi juga gitu ya, nyanyi terus tari jaipong nanti bisa ditampilkan dalam bisa dilakukan dalam contohnya pembukaan kegiatan SEM-nya nanti misalkan nyanyi-nyanyinya jadi bisa tari-tarinya nanti. Kalau bilang itu bisa kontribusi memberikan Ya ada lagi
Enggak. Usia 56 berarti usia udah 11 tahun ke atas ya. 11 12. Ada lagi Bapak dari bapak-bapak ini ada? Nyanyiannya dari kelas 1. Ya paling kalau kelas itu Pak, anak-anak kan dari kelas besar. Paling kami yang dari kelas bawah, paling membantunya dikit. Ya, nanti yang kelas-kelas bawah bisa dilibatkan untuk melihat kegiatan Tim sholat ya. ya sebagai edukasi mereka gitu. Iya. Jadi si anak yang lainnya supaya bersemangat Pak. Ya, Bisa biar- dikatakan tim sholat juga ya. Jadi supporter. Ya, tim sholat. Cheerleader. Ya, bisa. Ini juga bisa diperlombakan, bisa. Ya, jadi betul Bu, ini jadi kegiatan set ini memang dilombakan Antara siswa tadi ya. antara kelas 5 dan kelas 6 terutamanya dari dalam hasil C ini gitu. Jadi si anaknya jadi minat kalau misalkan ada lombanya, ada iming-imingnya, ada itu reward, pasti kan semangat. Betul. Nah nanti juga yang jadi panitia dari peserta didik, yang jadi panitia yang mengatur kegiatan acara itu semuanya dari peserta Oh, didik. Ya, jadi kita sebagai guru cuma jadi fasilitator, cuma mengarahkan. Oh, Oh ini, yang ini, nah gitu. Jadi belajar langsung. Ya, kalau ada reward Bapak pasti semangat anak-anak Bapak. Ya, Yang juara ekran dapat ini. Betul. Kayaknya dapat sepatu dan pakaian ini. Di Pak Sofian dapat bajunya. Tapi dicari lagi dulu ya. sudah cukup. Alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Kegiatan ini, presentasi ini sudah dilakukan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang di SDT Jatinegara 3. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan ini tidak ada hambatan dan antusias peserta didik tinggi gitu, untuk melaksanakan kegiatan gerak pada permainan tradisional. Terima kasih atas umpan baliknya, itu akan menjadi catatan buat saya sebagai kajian di dalam nanti kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap dari saya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.